Di sebuah desa kecil, di lereng Gunung Merapi, hidup seorang perempuan muda bernama Raras. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut, rajin, dan penuh sopan santun. Raras tinggal bersama neneknya, Mbah Sumiem, yang sejak kecil mengasuhnya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Sehari-hari, Raras membantu neneknya mengelola warung kecil di depan rumah mereka. Hidup mereka sederhana, tapi penuh ketenangan dan rasa syukur. Suatu hari, datanglah seorang lelaki dari desa sebelah bernama Bagas. Ia adalah anak juragan kayu, pekerja keras, dan tampan rupawan. Bagas jatuh hati pada Raras sejak pertama kali melihatnya di pasar tradisional. Ia terpesona oleh tatapan mata Raras yang teduh dan cara bicaranya yang lembut. Tak butuh waktu lama bagi Bagas untuk memantapkan niat melamar Raras. Mbah Sumiem sempat ragu, bukan karena Bagas, tetapi karena waktu lamaran dan rencana pernikahan yang begitu cepat. Menurut perhitungan kalender Jawa, Bagas ingin menikah di bulan Sura. Ndok, pikir-pikir dulu, bulan Sura itu bukan bulan baik untuk pernikahan, kata Mbah Sumiem dengan suara pelan, namun tegas. Kenapa, Mbok? Tanya Raras dengan nada hati-hati. Bulan Sura itu waktunya tirakat, waktu untuk merenung, bukan untuk hura-hura atau perayaan. Leluhur kita percaya menikah di bulan Sura bisa membawa celaka. Rumah tangga bisa rawan konflik, sakit-sakitan, bahkan bisa bercerai kalau tidak kuat. Raras hanya diam. Ia tidak ingin menentang nasihat neneknya, tapi ia juga tidak ingin mengecewakan Bagas yang sudah begitu semangat dan penuh harapan. Apalagi Bagas yakin bahwa yang penting adalah niat baik mereka. Aku percaya Tuhan lebih besar dari semua itu, Raras, kata Bagas saat mereka membicarakan rencana pernikahan. Kalau niat kita tulus, pasti akan diberi jalan. Jangan dengan bulan Sura. Raras mengangguk pelan. Di hatinya ada keyakinan, tapi juga kegelisahan yang tidak bisa ia tolak sepenuhnya. Akhirnya, pernikahan tetap dilangsungkan di awal bulan Sura. Acara berlangsung meriah. Warga desa berdatangan, sebagian mengucap selamat, sebagian lagi berbisik-bisik pelan. Wah, kok nekat ya nikah di bulan Sura. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Raras dan Bagas terasa manis. Mereka pindah ke rumah kecil yang dibangun Bagas di dekat sungai. Bagas tetap bekerja di usaha ayahnya, sementara Raras mulai membangun kebun sayur di pekarangan mereka. Namun, suasana itu tidak bertahan lama. Perlahan, bayangan gelap mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Bagas menjadi lebih mudah marah. Ia mulai pulang larut malam dan terkadang mabuk. Ketika Raras bertanya, ia justru membentak, "Kamu tahu apa soal urusan kerja? Jangan sok tahu." Raras hanya bisa menangis diam-diam. Ia mencoba bertahan, berdoa, dan mengingat semua nasihat Mbah Sumiem. Tapi setiap malam, bayangan perkataan neneknya terngiang di telinganya. Jangan menikah di bulan Sura. Masalah demi masalah datang, seperti tak habis-habisnya. Raras mengalami keguguran anak pertamanya. Lalu, usaha ayah Bagas tiba-tiba bangkrut akibat penipuan besar-besaran. Bagas kehilangan pekerjaan dan mulai berutang ke sana-sini. Rumah kecil mereka yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi pertengkaran, tangis, dan rasa sepi. Suatu malam, Raras pulang dari rumah neneknya dan mendapati rumahnya kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Di meja ruang tamu, ada selembar surat dari Bagas. Hanya satu kalimat yang tertulis, "Maaf, aku menyerah." Tubuh Raras lemas. Ia terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Di luar, hujan turun perlahan, menyapu
daun-daun kering yang berguguran di halaman. Malam itu, Raras merasa dunia seakan runtuh, dan di dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah ini karena aku mengabaikan pesan leluhur? Sejak malam ketika Bagas meninggalkan rumah, hidup Raras berubah sepenuhnya. Rumah kecil di tepi sungai itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki di pagi hari. Tidak ada lagi canda tawa, meski sebentar. Hanya ada sunyi yang menggantung di setiap sudut ruangan. Raras mencoba menjalani hari-hari Nia. Seperti biasa, ia tetap menyiram tanaman di kebun kecilnya, menyapu halaman, dan sesekali mengunjungi Mbah Sumiem di desa. Tapi semua terasa hambar. Hidupnya seperti sayur tanpa garam mada, tapi tak berasa. Mbah Sumiem yang sudah tua renta tahu bahwa cucunya sedang menahan luka. Saat melihat wajah Raras yang murung dan mata yang sembab, beliau hanya bisa mengelus punggung tangan cucunya sambil berkata lirih, sabar Endok, kadang hidup memberi kita rasa pahit supaya kita lebih kuat mencintai manisnya. Raras hanya mengangguk, menahan tangis yang siap pecah kapan saja. Ia belum menceritakan tentang surat Bagas kepada siapapun, bahkan kepada neneknya sendiri. Baginya, mengakui bahwa suaminya pergi tanpa jejak adalah seperti membuka luka di depan umum. Malu dan sakitnya bercampur jadi satu. Hari-hari terus berganti. Raras mulai berjualan sayur sendiri ke pasar. Ia memanen kangkung, bayam, dan cabai dari kebunnya, lalu menjualnya sebelum fajar. Meskipun hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan harian. Namun, malam-malam tetap menjadi waktu terberat. Di saat semua orang tidur, Raras terjaga dengan pikiran yang tak kunjung tenang. Ia sering duduk di depan jendela, memandang langit gelap, dan berbisik dalam hati, Bagas, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu menyerah begitu saja? Aku pun terluka, tapi aku tidak pergi. Kadang ia ingin membenci, tapi terlalu banyak kenangan yang masih hangat di dadanya. Ingatan tentang malam pertama mereka, tentang tawa Bagas saat membuat rumah kecil itu, tentang mimpi-mimpi yang mereka rajut bersama. Semua itu masih hidup, meski kini hanya tinggal bayangan. Satu malam, hujan deras turun, petir menyambar langit, mengguncang atap rumah. Raras menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kenangan buruk datang bersama suara hujan. Malam itu mengingatkannya pada malam ketika ia kehilangan anak pertamanya. Saat itu juga hujan turun, seperti langit ikut menangis bersamanya. Ia menangis di sudut kamar, memeluk bantal, dan berdoa dalam hati, Tuhan, jika semua ini karena aku menikah di bulan Sura, jika ini karena aku melanggar petuah para leluhur, maka biarlah aku menebusnya. Tapi tolong, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri hanya karena cinta yang pergi. Keesokan paginya, sesuatu dalam diri Raras berubah. Ia bangkit dengan mata sembab, tapi tatapannya lebih tegas. Ia mengambil air wudhu dan duduk di tikar sembahyang lebih lama dari biasanya. Ia mulai berbicara dengan Tuhan dengan jujur, bukan hanya meratap. Hari-hari berikutnya, Raras mulai mencari makna dari semua yang terjadi. Ia membaca buku-buku lama milik ayahnya tentang filosofi Jawa, tentang Sura, tentang laku tirakat. Ia mencoba memahami bahwa apa yang diyakini oleh para leluhur bukan sekadar mitos, tapi bentuk kearifan yang lahir dari pengalaman panjang. Dalam sunyi, ia mulai menjalani tirakat sederhana berpuasa Senin Kamis, bangun malam untuk berdoa dan menghindari keluhan. Ia tidak lagi mencari Bagas, tidak lagi menyimpan harapan kosong, tapi ia menyimpan satu hal, harapan untuk pulih, untuk menemukan kembali dirinya yang hilang. Beberapa bulan berlalu, wajah Raras mulai bersinar kembali. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan perubahannya. Mereka memuji ketabahannya, meski tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Mbah Sumiem mulai tersenyum lagi saat melihat cucunya bisa tertawa
walau masih pelan dan pendek. Di akhir tahun itu, Raras menerima surat dari kelurahan. Ia mendapatkan bantuan usaha kecil untuk mengembangkan kebun sayurnya. Ia pun mulai memperluas lahan, menanam lebih banyak jenis tanaman, dan mempekerjakan 2 tetangga perempuan yang juga janda. Raras tak lagi bergantung pada cinta dari 1 orang. Ia mulai mencintai hidupnya sendiri. Dan di malam-malam sunyi, ketika hujan turun perlahan, ia tetap duduk di depan jendela. Tapi kali ini bukan untuk menangisi kepergian, melainkan untuk mengenang sebagai pelajaran dan bagian dari dirinya yang tumbuh. Dalam hatinya, ia mulai mengerti. Bulan Sura bukanlah kutukan. Ia adalah peringatan waktu untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan memilih jalan dengan hati yang bersih. Matahari pagi di lereng Merapi menyinari dedaunan yang basah oleh embun. Udara sejuk membelai wajah Raras saat ia membuka jendela rumahnya. Kini, rumah yang dulu penuh luka itu telah berubah, bukan dari bentuknya, tapi dari isi hatinya. Sudah tidak ada lagi kesedihan yang menjerat, hanya ketabahan dan semangat untuk hidup lebih baik. Raras telah menjelma menjadi perempuan yang mandiri. Ia dikenal oleh warga sekitar sebagai pengusaha kecil yang ulet dan jujur. Kebun sayurnya semakin luas, bahkan hasilnya kini sudah dikirim ke pasar kecamatan dan beberapa warung makan. Ia tidak hanya menanam, tapi juga memberi pelatihan sederhana kepada ibu-ibu desa agar bisa mandiri seperti dirinya. Namun, suatu sore, saat ia sedang menyiram tanaman cabai, sebuah motor tua berhenti di depan rumahnya. Raras menoleh. Seorang laki-laki turun, tubuhnya kurus, wajahnya tirus, matanya cekung, namun tatapannya tidak asing. Bagas. Waktu seakan berhenti, tanpa suara, hanya desau angin dan detak jantung Raras yang mengencang. Bagas berdiri diam beberapa meter darinya. Ia tampak ragu, seperti seseorang yang sadar ia sedang kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan tanpa pamit. "Baik, Pak." Raras, suaranya lirih, hampir tertelan angin. Raras tidak menjawab. Ia menatap Bagas dalam diam. Wajah laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati itu kini tampak rapuh, seperti pohon tua yang kehilangan akar. Maaf, aku pengecut. Aku pergi karena aku merasa gagal jadi suami. Semua runtuh waktu itu. Aku tak sanggup melihatmu menderita bersamaku. Raras masih diam. Ia menghela napas, lalu meletakkan selang air ke ember. Ia melangkah pelan, mendekat ke Bagas. "Aku tidak butuh permintaan maaf, Gas," katanya lembut tapi tegas. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi bukan karena kamu layak dimaafkan, tapi karena aku butuh bebas dari luka." Bagas menunduk, wajahnya memerah menahan malu. "Aku sudah kehilangan segalanya, Ras. Aku kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan harga diriku. Baru aku sadar hal paling besar yang aku tinggalkan adalah..." Raras tersenyum kecil. Bukan senyum cinta, tapi senyum dari seseorang yang telah melalui badai dan keluar lebih kuat. "Kamu tahu, selama ini aku bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Kenapa kita harus menikah di bulan Sura? Kenapa semua terasa salah? Tapi aku paham. Sura bukan penyebab, pilihan kita yang tidak. Siaplah penyebabnya. Kita terlalu cepat, terlalu yakin, dan lupa bahwa cinta juga butuh keteguhan, bukan hanya rasa." Bagas menatap Raras dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak minta kembali diterima. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku ingin menebus semuanya. Kalaupun tak bisa sebagai suami, biarlah sebagai manusia yang pernah kau cintai." Raras menatap jauh ke langit, lalu ke arah rumahnya. "Rumah ini tetap berdiri, meski kamu tinggalkan. Hidupku tetap berjalan, meski aku sempat terpuruk. Dan sekarang aku tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri." Bagas mengangguk, pelan,
Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia rebut. Waktu telah membawa Raras jauh dari dirinya. Ia bukan lagi gadis yang dulu menanti cinta, tapi perempuan yang sudah menemukan kekuatan dari luka. Aku doakan kamu pulih, Bagas, bukan hanya dari masa lalu, tapi dari rasa bersalah yang kamu pikul. Pulanglah ke dirimu sendiri dulu, sebelum mencari tempat tinggal lain. Mata Bagas berkaca. Ia membungkak, lalu mundur perlahan. Raras tidak menoleh saat motor tua itu kembali menjauh, meninggalkan debu di jalanan kecil desa. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raras merasa benar-benar bebas. Malamnya, Raras duduk di beranda rumah. Di langit, bulan purnama bersinar terang. Ia mengambil buku catatan kecilnya dan menulis. Surat tidak membawa celaka. Ia hanya membuka tabir. Siapa yang kuat dan siapa yang rapuh. Dan aku kini tahu bahwa aku adalah perempuan yang tumbuh dari Rirat. Raras menutup buku, menyesap teh hangat, dan tersenyum sendiri. Ia tahu masih banyak jalan di depan, tapi kali ini ia melangkah bukan dengan luka, melainkan dengan cahaya yang tumbuh dari dalam. Sudah hampir setahun sejak pertemuan terakhir antara Raras dan Bagas. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar dari laki-laki itu. Ia datang hanya untuk meminta maaf dan pergi, seperti angin sore yang berlalu diam-diam. Raras pun tak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya kini berjalan ke arah yang baru, lebih terang, lebih pasti. Desa tempat Raras tinggal pun mulai berubah. Jalan tanah mulai diaspal. Beberapa rumah dibangun lebih kokoh. Dan anak-anak muda mulai pulang kampung untuk membuka usaha kecil. Raras menjadi salah satu penggerak perubahan itu. Ia aktif dalam kegiatan desa, mengajari ibu-ibu membuat olahan, sayur, bahkan menginisiasi pasar kecil di hari Minggu khusus untuk warga desa. Namun ada satu sudut desa yang selalu membuat Raras terdiam ketika melewatinya, sebuah pohon beringin tua yang berdiri di tengah tanah lapang tidak jauh dari balai desa. Dulu, ia dan Bagas pernah duduk di sana pada suatu sore menjelang pernikahan. Saat itu, Bagas menggenggam tangan Raras dan berkata, "Kalau nanti kita berhasil melewati semua, aku ingin kita menanam pohon kenangan di sini sebagai lambang kita bertahan." Waktu itu, kata-kata itu terdengar romantis, tapi kini hanya tinggal kenangan. Pohon beringin itu tidak berubah, hanya dia memandang dunia, menjadi saksi bisu dari kisah yang tak selesai. Suatu pagi, Raras menerima undangan dari kecamatan. Ia diundang untuk menjadi pembicara dalam pelatihan kewirausahaan bagi perempuan desa. Ia sempat ragu, tapi dorongan dari Mbah Sumia membuatnya percaya diri. "Endo, ini bukan soal kamu, ini soal perempuan lain yang bisa belajar dari kamu. Kamu bukan cuma penyintas, kamu inspirasi," kata Mbah Sumiam dengan suara parau tapi mantap. Malam sebelum acara, Raras duduk merenung di depan rumah. Ia membuka lagi catatan kecilnya yang dulu ia isi saat masa-masa sulit. Di dalamnya ada tulisan yang ia buat setelah kepergian Bagas. "Aku tidak akan membenci. Aku akan bertumbuh, karena luka hanya akan menang jika aku menyerah." Keesokan harinya, Raras mengenakan kebaya sederhana warna biru tua. Wajahnya berseri, rambutnya disanggul rapi. Di acara itu, ia berdiri di depan puluhan ibu-ibu. Sebagian tua, sebagian muda, sebagian membawa anak. Ia berbicara dengan tenang, mengisahkan bagaimana ia dulu kehilangan, lalu perlahan bangkit. Tentang kebun kecilnya, tentang rasa malu, tentang keberanian memulai kembali. Ruangan itu hening saat ia bercerita. Tak sedikit ia meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Mereka melihat cermin dalam diri Raras bahwa perempuan juga bisa kuat, bahkan setelah dihancurkan
Setelah acara, salah satu panitia mendekatinya dan berkata, "Mbak Raras, ada seseorang yang ingin bertemu. Dia menunggu di bawah pohon beringin." Tertegun, seketika dadanya berdebar. Ia tidak bertanya siapa, tapi langkah kakinya seperti tahu kemana harus pergi. Ia berjalan perlahan ke lapangan desa, dan benar, di bawah pohon beringin itu berdiri seorang laki-laki dengan kemeja lusuh, membawa sekantong benih pohon kecil. Bagas, tapi kali ini wajahnya tidak lagi penuh beban. Ia tampak tenang, bahkan senyum kecil tergambar di sudut bibirnya. "Aku kembali ke desa 2 bulan lalu. Diam-diam aku kerja serabutan di bengkel, di ladang, apa saja. Aku cuma ingin menjadi orang baik, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri." Raras tidak menjawab. Ia berdiri beberapa langkah dari Bagas. "Aku tahu, aku tidak bisa mengulang waktu, tapi aku ingat janji kita dulu menanam pohon kenangan di sini. Bukan untuk cinta kita yang gagal, tapi untuk pelajaran yang menyelamatkan kita berdua." Ia lalu menyerahkan benih pohon itu kepada Raras. "Kalau kamu mau, kita tanam pohon ini bersama. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai 2 orang yang pernah saling mencintai, lalu sama-sama belajar menjadi manusia yang lebih baik." Raras memandang benih itu. Tangannya gemetar, bukan karena cinta lama, tapi karena rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Ia mengangguk pelan. Mereka menanam pohon kecil itu bersama, tepat di samping beringin tua. Tak ada kata romantis, tak ada pelukan, hanya 2 tangan yang menepuk tanah dengan hati yang damai. Setelah itu, Bagas pamit. "Aku akan terus menanam pohon, bukan hanya di tanah, tapi di hati orang-orang yang kubantu. Terima kasih, Ras. Karena kamu, aku tahu cara pulang bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri." Raras tersenyum. "Jaga dirimu, Gas. Jangan lari lagi dari apapun, termasuk dari dirimu sendiri." Bagas melangkah pergi, kali ini tanpa beban, dan Raras menatap pohon kecil itu. Ia tahu waktu akan membuatnya tumbuh, sama seperti dirinya yang tumbuh dari luka menjadi cahaya. Pohon itu diberi nama oleh anak-anak desa, pohon harapan. Dan bagi Raras, itu adalah tanda bahwa meski cinta bisa hilang, tapi kebijaksanaan yang tumbuh darinya akan terus hidup selamanya. Waktu berjalan cepat, seperti aliran sungai di musim hujan. Kini, sudah hampir 3 tahun sejak Raras berdiri sendirian di tengah reruntuhan hidupnya. Tapi semua luka itu telah berubah menjadi pijakan. Ia bukan hanya perempuan yang bangkit dari kegagalan rumah tangga, ia kini menjadi sosok yang dicontoh di desanya. Pohon kecil yang ia tanam bersama Bagas tumbuh perlahan. Tidak tinggi, tapi kokoh. Anak-anak suka bermain di dekatnya. Setiap kali Raras lewat, ia selalu tersenyum dan menyentuh daunnya sebentar, seperti menyapa teman lama yang memahami luka dan perjalanan hatinya. Suatu siang, Raras menerima surat yang datang lewat pos desa. Surat itu dikirim dari kota Solo, bertanda tangan seorang laki-laki bernama Arya. Isinya sederhana, tapi membuat hati Raras bergetar. "Ibu Raras, saya membaca kisah ibu dari majalah Komunitas Tani. Kisah ibu menyentuh hati saya. Saya seorang jurnalis muda yang sedang membuat dokumenter tentang perempuan pejuang di desa. Saya mohon izin bertemu dan mewawancarai ibu. Hormat saya, Arya." Raras terdiam usai membaca surat itu. Ini bukan pertama kalinya ia diminta berbagi cerita, tapi ini pertama kalinya ia merasa cerita hidupnya benar-benar berguna untuk orang lain. Setelah berpikir semalam, ia mengirim balasan, "Silakan datang, saya terbuka untuk berbagi." Beberapa hari kemudian, Arya datang. Ia muda, ramah,
dan sopan dengan kamera kecil dan buku catatan di tangan. Ia mewawancarai Raras di bawah pohon harapan. Jadi, apa yang paling membuat ibu tetap kuat ketika semua runtuh? Tanya Arya dengan suara tenang. Raras menatap daun-daun yang bergoyang ditiup angin. Karena saya tahu saya masih hidup. Selama kita masih bisa bernapas, berarti kita punya kesempatan untuk berubah. Arya mencatat cepat, lalu diam sejenak. Ia menatap wajah Raras dengan tatapan penasaran. Apa ibu masih percaya pada cinta? Pertanyaan itu membuat Raras tertawa kecil. Lama ia tak ditanya hal seperti itu. Cinta itu aneh, jawabnya pelan. Kadang datang saat kita tidak siap, kadang pergi ketika kita sedang butuh-butuhnya. Tapi cinta sejati bukan yang membuatmu bergantung, tapi yang membuatmu tumbuh, bahkan saat kamu sendirian. Wawancara itu berlanjut lebih dari 2 jam. Tapi yang paling mengejutkan bagi Raras bukan pertanyaan Arya, melainkan caranya mendengarkan dalam, penuh perhatian, dan tanpa menghakimi. Arya tampak seperti seseorang yang juga sedang menyembuhkan dirinya sendiri lewat cerita orang lain. Beberapa hari setelah Arya pulang, Raras menerima pesan suara di ponselnya. Bu Raras, maaf saya ganggu. Ini mungkin terdengar tidak profesional, tapi bolehkah saya berkunjung lagi? Bukan untuk kerja, tapi saya merasa ada yang belum selesai. Entah kenapa, cerita ibu mengingatkan saya pada ibu saya sendiri yang juga berjuang sendirian setelah ayah saya pergi. Raras mendengarkan dengan dada berdesir. Ada nada tulus dalam suara Arya. Bukan gombal, bukan basa-basi, hanya kejujuran dari seseorang yang kehilangan dan mencoba mengerti dunia dengan cara paling sederhana. Mendengar, Arya pun kembali ke desa. Kali ini tidak membawa kamera, hanya membawa 2 kantong plastik berisi buah dan buku. Mereka duduk di beranda rumah Raras, minum teh jahe, dan membicarakan banyak hal tentang hidup, tentang kehilangan, bahkan tentang masa kecil. Raras merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak Bagas pergi. Tapi ia tetap berhati-hati. Ia tahu luka masa lalu bisa membuat seseorang terlalu mudah tersentuh. Ia tidak ingin salah mengartikan perhatian. Suatu sore, saat mereka berjalan melewati sawah menuju pohon harapan, Arya tiba-tiba berkata, Bu Raras, saya tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya ingin jujur. Saya merasa terhubung dengan ibu, bukan karena rasa kasihan, tapi karena saya melihat kekuatan yang saya kari-kari selama ini. Saya tidak tahu apakah ini cinta atau hanya kick, tapi yang pasti saya ingin tetap ada di sekitar ibu. Raras terdiam, hatinya berdebar, tapi ia tetap tenang. Ia menatap pohon harapan yang daunnya mulai melebat. Arya, saya menghargai keberanianmu, tapi izinkan saya jujur juga. Saya sudah terlalu kenyang dengan luka. Saya tidak ingin terburu-buru. Jika memang kamu tulus, datanglah bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman. Kalau nanti waktu memberi kita kesempatan lebih, kita akan tahu sendiri. Arya tersenyum. Saya akan tetap datang, Bu, sebagai teman yang ingin belajar dari perempuan sekuat ibu. Sejak hari itu, Arya sering datang, tapi tidak pernah memaksa. Ia membantu Raras di kebun, ikut mengajar ibu-ibu, bahkan bermain dengan anak-anak desa. Hubungan mereka tumbuh pelan, seperti pohon harapan yang tidak pernah buru-buru bertumbuh. Tapi pasti Raras tak lagi menanti siapapun untuk membuatnya utuh. Tapi ia tahu, jika suatu hari nanti hatinya terbuka lagi, itu karena seseorang datang bukan membawa janji, tapi membawa ketulusan. Dan di malam-malam sepi, ketika ia menulis di buku catatannya, ia menuliskan satu kalimat yang ia garis tebal. Kadang masa lalu datang
bukan untuk kembali, tapi untuk membawamu bertemu seseorang yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan damai. Desa tempat Raras tinggal semakin hidup. Anak-anak mulai berani bercita-cita. Ibu-ibu belajar membuat produk olahan dari kebun sendiri. Dan para bapak perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan nongkrong tak tentu arah. Di pos ronda, banyak dari mereka mulai membantu istri berkebun atau berjualan. Dan di tengah perubahan itu, Raras menjadi sosok yang disegani, bukan karena ia paling pintar, tapi karena ia pernah jatuh dan bangkit dengan caranya sendiri. Caberanian, Raras telah memberi banyak orang semangat baru. Di balik semua itu, ada Arya yang perlahan menjadi bagian dari kehidupannya. Bukan sebagai kekasih, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang selalu hadir tanpa diminta, yang datang tanpa janji, dan tetap tinggal tanpa alasan dibuat-buat. Arya tidak pernah mengungkapkan lagi perasaannya secara langsung, tapi caranya memperhatikan, mendengarkan, dan membantu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan apa yang ia rasakan. Raras tahu itu. Ia hanya butuh waktu untuk benar-benar yakin bahwa kali ini ia tidak sedang berjalan ke arah yang salah lagi. Pada suatu pagi yang cerah, desa sedang bersiap mengadakan acara sedekah bumi, sebuah tradisi tahunan yang diadakan sebagai wujud rasa syukur atas panen dan keselamatan. Semua warga bergotong royong, memasak, menghias balai desa, dan mempersiapkan gunungan hasil bumi yang akan diarak keliling kampung. Raras diminta menjadi ketua panitia. Awalnya ia menolak, tapi dorongan dari warga membuatnya luluh. Arya, tentu saja, jadi tangan kanan Raras. Ia membantu memotret dan membuat dokumentasi acara untuk dikirim ke media lokal. "Bu, ini acaranya besar sekali ya," kata Arya saat membantu menyusun hiasan janur kelapa. Dulu, acara seperti ini sepi, hanya formalitas. Tapi sekarang, orang-orang mulai merasa punya rumah di desa ini. Mereka sadar, kalau tidak kita sendiri yang membangun, siapa lagi? Arya mengangguk. Matanya menatap Raras dengan kagum, tapi ia tetap menahan diri. Malam menjelang puncak acara, Raras duduk sendirian di bawah pohon harapan. Di tangannya ada bunga kecil yang baru saja ia petik. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang lembut seperti menyampaikan pesan rahasia dari langit. Arya datang membawa 2 gelas jahe hangat. "Kamu tahu, Ras," ujarnya perlahan, "kadang aku merasa kita ini dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena sama-sama pernah hilang." Raras menoleh. Untuk pertama kalinya, Arya memanggilnya tanpa ibu, tapi Kolieni. Raras tidak keberatan. "Kamu tahu, Arya," Raras membalas dengan senyum tipis, "aku sudah terbiasa sendiri. Aku bahkan mencintai kesendirian itu. Tapi kehadiranmu membuat aku sadar bahwa tidak semua kebersamaan harus menyakitkan." Saling bertatapan. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan, tapi udara malam itu seolah tahu. Ada 2 hati yang saling membuka perlahan. Keesokan harinya, sedekah bumi berjalan meriah. Warga bersorak saat gunungan diarak. Anak-anak tertawa, orang tua bernyanyi, dan aroma masakan tradisional memenuhi udara. Arya sibuk memotret, tapi sesekali mencuri pandang ke arah Raras yang tersenyum hangat menyambut warga. Saat acara selesai, Raras naik ke panggung kecil dan memberi sambutan. "Dulu, saya pikir hidup saya berakhir ketika pernikahan saya gagal. Saya pikir saya tak akan pernah bahagia lagi. Tapi saya keliru. Justru dari situ, saya belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang datang, tapi siapa yang tetap tinggal." Warga bertepuk tangan. Arya berdiri paling belakang dan menatap Raras, seakan seluruh dunia
hanya berpusat padanya. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Arya mengetuk pintu rumah Raras. Ia membawa bingkisan kecil sebuah kotak kayu berukir. "Sederhana, aku buat ini sendiri untukmu," katanya. Raras membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto kecil pohon harapan, secari kertas puisi, dan sebuah liontin berbentuk daun. "Aku tidak akan memaksamu memilih, tapi aku akan tetap berada di sini. Bukan untuk mencintaimu dengan kata, tapi dengan hadirku. Jika suatu hari hatimu sudah siap, aku akan tetap menunggu di bawah pohon itu." Raras menggenggam liontin itu erat. Hatinya bergetar. Ada yang menggenang di matanya, tapi bukan karena sedih. Ini air mata lega, air mata dari hati yang selama ini terkunci dan kini mulai terbuka. "Terima kasih, Arya. Mungkin aku mulai belajar percaya lagi." Malam itu, pohon harapan berdiri gagah. Bulan di atasnya bersinar penuh. Daun-daunnya berbisik halus, seperti menyambut lembaran baru dalam hidup Raras. Sebuah lembaran di mana luka bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju awal yang lebih indah. Karena terkadang ketika seseorang berhenti mencari cinta, justru saat itulah cinta menemukan jalannya sendiri. Langit sore hari itu berwarna jingga keemasan, seolah sedang melukis suasana hati Raras yang sedang tenang-tenangnya. Ia berdiri di teras rumah, memandangi halaman yang dipenuhi tanaman cabai dan tomat yang tumbuh subur. Kebun kecil itu dulunya hanya pelarian dari kesedihan, tapi kini sudah menjadi sumber penghidupan dan kebahagiaan. Sudah beberapa bulan sejak Arya memberikan liontin daun dan kate kota terakhirnya yang begitu tulus. Sejak itu, hubungan mereka berjalan tanpa tekanan. Tidak ada pertanyaan, "Jadi kita ini apa?" Tidak ada janji-janji manis. Tapi justru karena itulah, hubungan itu tumbuh seperti tanaman yang dirawat dengan sabar, tidak dipaksa, tapi diberi ruang dan cinta yang cukup. Arya sering datang ke desa, bukan sekadar untuk mengunjungi Raras, tapi juga membantu anak-anak membuat perpustakaan mini di balai desa. Ia mengajak teman-temannya dari kota untuk menyumbangkan buku, laptop bekas, bahkan mengajarkan dasar-dasar fotografi dan menulis. Raras, yang awalnya hanya diam mengamati, lambat laun ikut terlibat. Mereka mulai berbagi mimpi kecil, bukan tentang rumah besar atau pesta pernikahan, tapi tentang membangun ruang belajar untuk anak-anak desa, membantu ibu-ibu menjual hasil kebun secara online, dan membawa desa kecil itu lebih dikenal dunia. Namun di tengah kebahagiaan yang perlahan menyatu, ada satu keputusan besar yang harus diambil Raras. Suatu malam, Raras menerima telepon dari sebuah lembaga sosial di Yogyakarta. Mereka tertarik menjadikan Raras sebagai kepala program pemberdayaan perempuan di wilayah-wilayah terpencil. Pekerjaan itu bergengsi, menantang, dan tentu saja penuh arti. Tapi itu berarti ia harus meninggalkan desanya selama minimal 2 tahun. Raras tidak langsung menjawab. Ia merenung semalaman. Ia ingat bagaimana dulu ia merasa ditinggalkan. Ia rasanya menggantungkan harapan pada seseorang yang pergi, dan ia tak ingin menjadi seperti itu untuk siapapun, terutama untuk Arya. Keesokan harinya, Raras mengajak Arya duduk di bawah pohon harapan. Yogyakarta menawarkan aku pekerjaan besar. Arya, tapi aku takut kalau aku pergi, semuanya berubah. Kamu berubah, aku berubah, kita berubah. Arya menatap Raras dengan mata tenang. Raras, cinta yang sehat tidak akan memenjarakan. Kalau ini memang jalan hidupmu, aku akan berdiri di belakangmu, bukan menghalangimu. Aku tidak mencintaimu supaya kamu tetap di sini. Aku mencintaimu supaya kamu bisa terbang
setinggi yang kamu mau." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hati Raras. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena disayangi dengan cara yang benar. Dulu ia pernah dimiliki, tapi tidak dihargai. Kini ia dicintai, tapi tetap diberi ruang untuk memilih. 2 bulan kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Warga desa mengadakan acara kecil untuk melepas kepergian Raras. Mereka membawa makanan, menyumbang doa, dan banyak yang menangis haru. Arya datang terakhir, membawa sebuah kotak kecil. "Jangan takut kehilangan aku, Ras," katanya pelan. Raras membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin perak sederhana dan secarik surat yang bertuliskan, "Aku tidak melamarmu sekarang, tapi aku menitipkan ini sebagai penanda bahwa hatiku ada di tempat yang sama, di bawah pohon harapan. Kalau suatu hari kamu pulang dan masih menemukan aku di sini, maka mungkin takdir memang menginginkan kita bersama." Raras menggenggam cincin itu. Ia tersenyum, lalu memeluk Arya perlahan. "Aku tidak akan berjanji apa-apa, tapi aku akan selalu berdoa." Waktu pun berjalan. 2 tahun berlalu, Raras sukses menjalankan programnya di berbagai daerah. Ia membantu ratusan perempuan membangun usaha dari nol, memberikan pelatihan, dan menjadi inspirasi banyak orang. Namun meski dunia semakin luas untuknya, setiap kali ia menutup mata di malam hari, yang terlintas di pikirannya adalah satu tempat, pohon harapan. Dan pada suatu pagi yang cerah, tanpa pengumuman, tanpa kabar, Raras pulang ke desa. Ia berjalan melewati jalan setapak, melihat kebun yang dulu ia tanam masih terawat. Anak-anak berlari menyambutnya, ibu-ibu memeluknya. Dan di tengah lapangan itu, di bawah pohon harapan yang kini semakin tinggi dan rindang, berdiri Arya, masih dengan senyum yang sama, menatapnya seperti tak ada waktu yang hilang. Tanpa banyak kata, Raras mengeluarkan cincin dari dalam tasnya. Ia memakainya sendiri di jari manisnya, lalu memandang Arya. "Aku pulang." Arya tertawa pelan. "Aku belum pernah pergi." Mereka duduk berdampingan di bawah pohon harapan. Tidak ada musik, tidak ada saksi, hanya angin yang berhembus pelan dan hati yang akhirnya kembali menemukan rumahnya.